Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu tentang filum vertebrate. Ini nanti akan kita ulas sampai dengan akhir perkuliahan pada semester ini. Filum vertebrate ini tentunya ada 5 kelas yang akan kita bahas satu persatu, dan ini sebagai pembuka untuk pembahasan-pembahasan berikutnya. Nah, vertebrate sendiri adalah filum yang terdiri dari 5 kelas yang akan kita bahas, yaitu Pisces, amfibi, reptilia, aves, dan mamalia. Nah, tapi sebelum membahas lebih jauh tentang 5 kelas dalam filum vertebrate ini, nanti pertemuan ini merupakan pembuka awal sebelum kita membahas lebih jauh tentang filum-filum yang ada. Kalau kita berbicara tentang hewan vertebrate, tentunya ada ciri-ciri yang umum yang dikenal pada hewan ini, yaitu pertama memiliki tulang belakang. Ini merupakan ciri khas yang paling utama. Kemudian memiliki sistem otot yang banyak terdiri dari pasangan massa. Kemudian memiliki sistem saraf pusat yang biasanya terletak di dalam tulang belakang. Dan kemudian juga ada sistem respirasi yang baik menggunakan insang, khususnya bagi ikan atau misalkan hewan amfibi pada fase tertentu, dan juga umumnya menggunakan paru-paru dalam sistem respirasi atau pernafasannya. Ciri-ciri yang berikutnya adalah tubuh terdiri atas kepala, badan, dan 2 pasang anggota badan serta ekor pada sebagian vertebrate. Jadi penampakan tubuh sudah lebih jelas dibandingkan hewan-hewan invertebrate. Kemudian sistem pencernaan memiliki kelenjar pencernaan, hati, pankreas maupun saluran pencernaan yang sudah lengkap. Kemudian jantung beruang 2, 3 hingga 4 tergantung kelasnya. Yang berikutnya adalah darah mengandung sel darah putih dan sel darah merah yang berhemoglobin. Selanjutnya ginjal sepasang dengan saluran untuk mengeluarkan zat-zat dari sisa metabolisme pada tubuh. Dan yang berikutnya adalah gonad sepasang pada betina dan jantan, atau yang mungkin dikenal dengan istilah gonokoris. Kemudian ciri yang lainnya adalah kepala dengan rangka atau kranium, atau yang dikenal umum dengan tengkorak, merupakan tulang pelindung otak. Tubuh diselimuti jaringan yang berlapis, baik epidermis lapisan paling luar, kemudian dermis. Epidermis ada yang memiliki lapisan tanduk, bersisik, berbulu atau berambut. Selanjutnya memiliki tulang rangka atau baik tulang rawan maupun tulang keras. Berikutnya adalah memiliki 3 tipe jaringan otot: otot polos, otot jantung, otot rangka. Ini untuk membantu pergerakan, sementara tulang rangka itu membentuk tubuh, dan memiliki saluran pencernaan yang lengkap, mulai dari mulut, lidah, gigi, faring, esofagus, lambung, usus, kloaka atau rektum, dan terakhir berakhir pada anus. Ada juga ciri-ciri yang lain, memiliki sistem peredaran darah tertutup yang terdiri atas sebuah jantung, pembuluh arteri, kapiler, dan vena, dan dilengkapi dengan sistem pembuluh limfa. Kemudian memiliki sistem ekskresi berupa ginjal. Sistem sarafnya sudah dilengkapi dengan otak dan sumsum tulang belakang sebagai sistem saraf pusat, saraf tepi, dan saraf otonom. Kemudian memiliki jumlah kelenjar endokrin yang menghasilkan berbagai hormon yang berfungsi dalam mengatur berbagai proses dalam tubuh, dan umumnya berkelamin terpisah atau yang dikenal dengan gonokoris. Walaupun ada spesies tertentu, misalkan pada ikan itu ada yang hermaprodit yang kadang berubah setelah fase hidupnya, hermaprodit protogini maupun protandri, tapi umumnya berjenis kelamin terpisah yang dikenal dengan gonokoris. Nah, adapun
5 kelas yang sudah dijelaskan tadi yang akan kita bahas adalah kelas spesies, amfibia, kemudian reptilia, aves, maupun mamalia. Ini pertemuan-pertemuan selanjutnya akan kita ulas lebih mendalam, tapi pertemuan ini kita ulas singkat saja tentang profil dari masing-masing kelas. Yang pertama adalah Pisces, mulut. Ciri-cirinya adalah mulut yang berahang kuat, terletak di depan bagian bawah tubuh. Kemudian usus pendek dan lebar, kemudian berisi ulir untuk menyerap makanan lebih lama. Terkecuali mungkin pada ikan-ikan herbivore, usus lebih panjang 2-3 kali panjang tubuhnya. Fertilisasi terjadi secara eksternal pada luar tubuh, bersifat ovivar atau ovovivar, yaitu mengeluarkan telur dari hasil fertilisasinya. Kemudian ada gelembung renang yang fungsinya untuk mampu berada pada kolom perairan dengan baik. Ini adalah beberapa ciri umum dari Pisces yang nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Yang berikutnya adalah amfibi. Amfibi, ciri umum yang pertama adalah berkulit licin dan tidak bersisik, tidak seperti ikan. Kemudian menggunakan energi lingkungannya untuk mengatur suhu tubuhnya sehingga tergolong hewan eksoterm. Fertilisasi secara eksternal di kolom air atau di daerah yang lembab. Kemudian menghasilkan telur atau yang bersifat ovivar yang tidak bercangkang telurnya seperti yang tampak pada gambar sebelah kanan. Kemudian amfibi, peredaran darahnya ganda, jantung beruang 3. Nah, itu seperti gambar yang tampak. Ada siklus hidup dari amfibi. Pada fase juvenil itu dia bernafas dengan menggunakan insang, makanya dia berada pada kolom perairan. Tapi pada saat dewasa dia mengutamakan paru-paru untuk bernafas. Kemudian kita lanjut pada kelas berikutnya, yaitu reptil. Reptil adalah cirinya adalah anggota tubuh berjari 5, bernafas dengan paru-paru, peredaran darahnya ganda, jantung beruang 3 atau 4, menggunakan energi lingkungan untuk mengatur suhu tubuhnya sehingga tergolong hewan eksoterm, dan fertilisasi secara internal. Nah, peredaran darah ganda itu maksudnya darah dipompa dari jantung kemudian ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung, lalu kemudian disebarkan melalui pembuluh darah untuk tersebar ke tubuh lainnya. Berbeda dengan ikan yang hanya peredaran darah tunggal, yaitu dari jantung mengarah ke insang untuk mengambil oksigen, kemudian darah dilanjutkan ke seluruh tubuh. Itu perbedaan antara peredaran darah ganda pada reptil maupun kelas lainnya dengan pada kelas Pisces, yaitu tunggal. Kemudian aves, ciri umumnya adalah berparuh dari bahan keratin. Struktur tulang menyerupai sarang lebah sehingga kerangkanya kuat namun ringan. Bernafas dengan paru-paru, memiliki kantung udara. Fertilisasinya terjadi secara internal. Bertelur sehingga tergolong hewan ovivar dengan ciri telur bercangkang dan kuning telur berukuran relatif besar tergantung genus dan spesiesnya. Mengerami telurnya dan merawat anaknya, dan peredaran darahnya ganda seperti pada jenis reptil maupun amfibia. Kemudian jantung beruang 4. Ini adalah ciri umum yang dari kelas aves. Dan yang terakhir adalah kelas mamalia. Berciri umum semuanya menghasilkan susu sebagai makanan bagi anaknya. Geligi dengan berbagai ukuran dan bentuk. Rahang bawah tersusun dari satu tulang. Bernafas dengan paru-paru. Jantung beruang 4. Otak yang lebih berkembang dibandingkan vertebrate lain. Kemudian fertilisasi terjadi secara internal, dan mamalia ini melahirkan anak atau yang dikenal dengan vivivar. Inilah 5 karakter atau ciri umum dari kelas vertebrate.
yang nantinya kita akan bahas secara lebih detail pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Namun tentunya kita juga mencoba secara ringkas akan membandingkan, pada pertemuan ini akan membandingkan organ-organ tubuh atau sistem pada tubuh 5 kelas ini. Yang pertama, kulit. Bagi ikan itu licin dan bersisik, berbeda dengan amfibi yang licin dan tipis. Reptil bersisik, aves dikenal berbulu, dan mamalia berambut. Morfologinya, Pisces itu kepala, dada, badan, dan ekor, berbeda dengan amfibi, reptil, aves, dan mamalia yang sudah tampak lehernya. Kemudian untuk ruang gerakannya, pada ikan tentunya gerakan berenang menggunakan 3 pasang sirip dan 1 sirip ekor. Sementara amfibi itu dia melompat menggunakan 2 pasang anggota geraknya. Reptil merayap menggunakan 2 pasang anggota gerak pada tubuhnya. Aves tentunya terbang menggunakan sepasang sayap dan berjalan menggunakan sepasang kaki. Mamalia beraktivitas atau pergerakan menggunakan 2 pasang anggota gerak pada tubuhnya. Sementara reproduksi, Pisces dan amfibi itu reproduksinya secara eksternal dan ovipar, sementara reptil, aves, dan mamalia itu secara internal. Reptil ovipar maupun ovovivipar, sementara aves adalah ovipar menghasilkan telur. Berbeda dengan mamalia, terjadi reproduksi secara internal dan bersifat vivipar atau menghasilkan anak. Untuk pencernaan, semuanya untuk ikan sempurna. Lambung merupakan perluasan dari usus. Untuk amfibi dilengkapi dengan kloaka. Untuk reptil juga sama, dilengkapi dengan kloaka, dengan sistem pencernaan juga sudah sempurna. Sama dengan aves, sudah sempurna, ditambah dengan tembolok. Tembolok ini bagian ruang di sekitar kerongkongan yang fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian mamalia juga memiliki sistem pencernaan yang juga sudah lebih sangat kompleks, yang dilengkapi dengan usus buntu yang mungkin tidak ada pada hewan-hewan kelas pada hewan vertebrate lainnya. Ini adalah contoh perbandingan 5 kelas dari hewan vertebrate untuk variabel kulit, morfologi, gerakan, kemudian reproduksi, dan yang terakhir berikutnya adalah terkait dengan sistem pencernaan. Tentunya ada yang sama dan ada juga variabel-variabel yang berbeda sesuai dengan kelasnya, dan tentunya nanti dalam kelasnya itu juga ada variabel-variabel pembeda sampai dengan tingkat genus sampai dengan spesies. Yang berikutnya perbandingan saraf. Pada Pisces, otak dengan 10 saraf kranial memiliki gurat sisi untuk merasakan tekanan air dan indranya lengkap. Amfibi, otak dengan 10 saraf kranial sama dengan ikan, mempunyai kantong suara di kiri kanannya. Matanya memiliki membran niktinas, itu semacam selaput transparan yang bisa menghalangi matanya. Indranya lengkap. Reptil juga lebih berkembang lagi, otak dengan 12 saraf kranial, matanya memiliki membran niktina sama seperti pada amfibi, dan indranya juga lengkap. Aves juga sama, otak dengan 12 saraf kranial, matanya memiliki membran niktinans dan kelenjar air mata. Kemudian indranya juga lengkap. Sementara mamalia sama dengan reptil dan aves, otak dengan 12 saraf kranial dan indranya tentunya lengkap. Sementara untuk sistem ekskresi, pada ikan sepasang ginjal pronefron dan mesonefron dengan kandung kemih. Pada amfibi sepasang ginjal mesonefron, kandung kemih, dan dilengkapi kloaka. Pada reptil sepasang ginjal mesonefron, kandung kemih, dan kloaka, sama dengan amfibi.
Sementara Aves itu sepasang ginjal mesonefron, kloaka, dan tidak memiliki kantung kemih. Sementara untuk mamalia sepasang ginjal mesonefron dan dilengkapi dengan kantung kemih. Ini dari perbandingan anatomi tubuh dari perspektif variabel saraf dan sistem ekskresi. Ada juga perbandingan yang lain, yaitu terkait dengan sistem pernafasan. Pada Pisces itu insang yang dilengkapi dengan operculum atau pneumocista pada paru-paru pada ikan tertentu. Kalau amfibi itu insang pada fase berudu, kemudian paru-paru dan kulit menjelang dewasa yang memiliki banyak pembuluh darah. Reptil sistem pernafasannya dengan paru-paru dengan trakea yang panjang. Aves dengan paru-paru yang berhubungan dengan pundi-pundi udara yang digunakan ketika sedang terbang, dan mamalia paru-paru yang terdiri dari 2 lobus. Yang terakhir adalah peredaran darah. Sistem peredaran darah tunggal tertutup pada ikan. Tunggal itu karena darah dari jantung mengarah ke insang menangkap oksigen dan kemudian selanjutnya darah disebarkan ke seluruh tubuh. Berbeda dengan amfibi, reptil, aves, dan mamalia, peredaran darahnya tertutup dan ganda, yaitu dari jantung kemudian ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung dan disebarkan ke pembuluh darah untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Ruang jantung pada amfibi ada 3, yaitu 2 atrium dan 1 ventrikel, sementara pada reptil itu ada 4 atrium dan ventrikel masing-masing 2, juga pada aves dan juga pada manusia. Itu yang kemudian membedakan sistem pernafasan maupun sistem peredaran darah pada Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Nah, inilah perbandingan 5 kelas dari filum vertebrate ini. Tentunya nanti kita akan bahas secara lebih dalam pada pertemuan berikutnya, yang intinya ada peran vertebrate bagi manusia banyak sekali, tapi ini singkat saja, yaitu sebagai sumber makanan, misalkan daging, telur, dan susu yang dihasilkan oleh beberapa jenis hewan mamalia yang biasa dimanfaatkan atau bahkan diproduksi oleh manusia. Kemudian sebagai bahan baku industri tekstil, misalkan pemanfaatan rambut domba untuk dijadikan wol, bahkan ular pun dijadikan bahan untuk kulit, baik kulit tas dan sebagainya. Kemudian sebagai objek penelitian baik oleh mahasiswa bidang biologi, baik oleh dosen maupun oleh peneliti-peneliti lainnya, baik bidang biologi murni maupun ilmu terapan. Kemudian sebagai hewan peliharaan, misalkan anjing, kucing, kelinci, dan burung, dan juga sebagai objek wisata, misalkan taman-taman wisata yang memperagakan hewan-hewan yang dilindungi dan sebagainya, sebagai strategi dari konservasi ex situ. Ini demikian apa yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini tentang filum vertebrate yang terdiri dari 5 kelas. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat bagi kita semua.